Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Verina Panjaring Tias dengan NIM 4 2011 535 045. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Kota Jakarta cukup berhasil dalam menangani COVID-19, benar atau tidak. Ya, selanjutnya yang pertama-tama, apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang biasa disebut corona di Indonesia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 sendiri ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Indonesia sendiri pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020 lalu, karena saat itu terdapat 2 kasus pertama di Indonesia. Gejala dari COVID-19 sendiri yaitu gejala awal infeksi COVID-19 sendiri itu bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering atau batuk kering dan sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu jika dapat hilang dan sembuh, gejala itu dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, kelelahan, diare, dan nyeri tenggorokan. Selanjutnya, dari pernyataan Kota Jakarta cukup berhasil dalam menangani COVID-19, setuju atau tidak setuju. Dapat dilihat di slide peta kasus COVID-19 di Jakarta. Ini ada peta kasus persebaran COVID-19 di Jakarta. Selanjutnya yaitu, dari pernyataan Kota Jakarta cukup berhasil dalam menangani COVID-19, saya tidak setuju mengenai pernyataan tersebut. Kenapa? Karena Jakarta sendiri menjadi tempat di mana munculnya kasus pertama dan kedua penularan COVID-19 di Indonesia. Kasus pertama yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun dan kasus kedua yaitu ibunya yang berusia 64 tahun. Menurut berita yang tersebar, virus corona itu didapat dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan di Indonesia. Dia kemudian menularkan virus itu ke pasien satu, lalu karena pasien satu itu anak dari kasus pasien 2, maka virus corona itu sampai ke pasien kasus 2. Hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dan keterlambatan dari pemerintah pusat dalam mengantisipasinya, dengan mengatakan bahwa jika virus ini tidak akan masuk ke Indonesia. Padahal, beberapa wilayah di Indonesia memiliki jalur penerbangan langsung menuju Wuhan, atau yang bisa disebut sebagai titik awal munculnya COVID-19. Bukan hanya itu, pemerintah pun terlambat memberikan peringatan dini untuk menghadapi kemungkinan besar corona itu sudah menyebar di Indonesia. Alasan lain saya tidak setuju mengenai pernyataan itu yaitu karena walaupun Jakarta sudah menerapkan PSBB sejak 10 April 2020 sampai 4 Juni 2020, grafik pertambahan kasus harian COVID-19 di sana masih naik turun. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei ini ada 4.283 pasien terkonfirmasi positif corona dan 393 meninggal dunia dan 427 sembuh. Dan di hari berikutnya sampai pada 30 Mei kasus penambahan pasien positif corona menjadi 7.151 pasien dan 519 orang meninggal dunia dan 2.003 orang sembuh. Dapat dilihat bahwa setiap hari pada bulan Mei, penambahan kasus COVID-19 di Jakarta terus naik. Bahkan setelah pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti tempat wisata ditutup, menerapkan kerja di rumah atau work from home, sekolah ditutup, sistem ganjil genap ditangguhkan, jam operasional transportasi dibatasi, dan masih banyak kebijakan lainnya. Walaupun seperti itu, angka persebaran atau penularan COVID-19 di Jakarta masih bertambah. Apalagi setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 yang lalu, yaitu mulai tanggal 17 Januari sampai 31 Januari 2021, ada penambahan 442 klaster keluarga dengan 1.241 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Ya, maka dari itu saya tidak setuju mengenai pernyataan yang dikatakan Jakarta dapat menangani COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.